Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani muda Indonesia. Ada banyak faktor yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman mentimun ataupun mengganggu tanaman mentimun. Selain hama, gulma, ada juga yang disebut dengan patogen ataupun penyakit tanaman. Hari ini saya akan memperlihatkan tanaman yang terserang penyakit. Ada beberapa penyakit tanaman mentimun, diantaranya layu bakteri, layu fusarium, embun bulu, dan biasa disebut dengan kresek yang daunnya menguning. Saya akan memperlihatkan tanaman yang terserang penyakit layu fusarium. Ini dia. Ini adalah cendawan fusarium yang menyerang tanaman ini, ditandai dengan pangkal batang yang tumbuh jamur ataupun hifa-hifa kecil seperti ini. Dia menyerang perakaran. Ini kalau tidak kita ambil, kita kendalikan, dia akan menyerang tanaman di sekitarnya. Gejalanya, ketika dia menyerang akar, maka otomatis tanaman ini akan mati. Ini tanamannya sudah layu dan bentar lagi akan mati ini. Nanti ini kita ambil, dan kita taburkan fungisida di sekitaran perakaran ini agar tidak menyebar ke tanaman yang ada di sampingnya. Ini juga penyakit tanaman mentimun. Gejalanya daun mengalami klorosis, yaitu seperti terbakar pada daun. Ini juga disebabkan oleh cendawan. Ini juga penyakit tanaman mentimun. Gejalanya seperti sama, tapi dia totol-totol di daun, di atas dan di bawah. Ini kalau tidak dibuang, ini akan menyebar ke tanaman lainnya. Selain jamur, bakteri, jenis patogen lain yang dapat menyerang tanaman mentimun yaitu virus. Tanaman mentimun ini juga diserang virus. Ini adalah virus mosaik. Jadi dalam hal mengendalikan penyakit tanaman mentimun, selain menjaga kebersihan kebun, pembuangan gulma, dan penggunaan bahan-bahan kimia untuk mengendalikan penyakit tersebut, juga kita harus memilih tanaman yang toleran terhadap suatu penyakit itu. Jadi sebelum kita melakukan budidaya, kita harus menentukan benih apa yang kita tanam. Kita lihat ketahanan terhadap penyakitnya, potensi hasil, dan lain-lain. Dalam budidaya tanaman mentimun, saya menggunakan 3 merek fungisida, yaitu yang pertama saya menggunakan Bion M. Bion M ini merupakan fungisida sistemik dan kontak dengan bahan aktif acibenzolar S-metil 1% dan mancozeb 48%. Ini saya gunakan ketika tanaman mentimun sudah memasuki fase generatif. Sedangkan yang kedua, saya juga menggunakan fungisida kontak sistemik
Sagriklin dengan bahan aktif tiopanat metil 50% dan tiram 30%. Ini mengendalikan antraknosa, fusarium, dan penyakit daun yaitu Phytophthora infesta. Walaupun di sini digunakan untuk bawang merah, tapi di sini juga bisa digunakan untuk tanaman penting. Fungisida ini nanti kita akan mengendalikan penyakit fusarium yang sudah tadi kita lihat. Yang ketiga yaitu saya menggunakan Antrakol dengan bahan aktif Propinep 70%. Jadi Antrakol ini bersifat protektif. Di sini saya gunakan Antrakol pada masa tanaman mentimun ini masih pada fase vegetatif. Jadi saya gunakan fungisida ini terlebih dahulu, kemudian fungisida yang dua ini. Lalu setiap pemakaiannya, misalnya saya melakukan penyemprotan 1 minggu sekali, maka saya akan rolling dari ketiga fungisida. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian mengenai penjelasan saya tentang penyakit tanaman mentimun dan fungisida yang saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.